Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Episode 79. Terbentuknya pasukan pemburu iblis nomor 1. Pasukan pemburu iblis ini mungkin yang paling aneh dalam sejarah. Pada saat ini, keunggulan seorang ksatria pelindung dibandingkan dengan ksatria retribusi yang agresif keluar. Dan keuntungan terbesar Long Hao Shen terletak di dalam tungku spiritual sucinya. Dalam hal peringkat, tungku spiritual Sein jauh dari tungku bintang laut. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif, tetapi kekuatan daya tariknya sangat penting dalam hal keamanan pasukan pemburu iblis. Selanjutnya, pembentukan pasukan pemburu iblis pertama akan segera terjadi. Long Hao Shen berbalik ke arah Rowlet. Untuk saat ini, pasukan yang dipimpin olehmu akan disebut pasukan pemburu iblis nomor 1. Iya, hari ini, Long Hao Shen tampak sangat tulus. Setelah dengan hormat menjawab dengan sepatah kata pun, dia menuju ke Rowlet sebelum berdiri di bawah. Anggota staf khusus sedang melakukan beberapa tugas, karena 10 nama muncul di Rowlet. Han Qian berkata, rotasi pertama, prajurit tim ini akan dipilih. Seorang anggota staf menyerahkan mutiara yang samar-samar bersinar merah tua kepada Long Hao Shen. Di hadapannya, Rowlet mulai berputar dengan intens, 10 nama itu langsung menghilang dari pandangan. Long Hao Shen kemudian hanya bisa melihat cincin cahaya dan tidak lebih. Di bawah petunjuk anggota staf, Long Hao Shen mengambil mutiara merah di tangannya, dan meletakkannya di atas Rowlet. Saat dia melepaskan jarinya, tiba-tiba, mutiara merah itu jatuh ke dalam Rowlet, berputar dengan kecepatan tinggi. Suara tembakan yang keras, tajam, dan jelas bergema. Suara tabrakan yang terkonsentrasi itu mempengaruhi semua pesaing di atas panggung. Secara khusus, 10 prajurit itu sangat tegang. Rowlet pembentuk tim terlihat berbeda dari sebelumnya. Jika seseorang dipilih, dia biasanya akan menjadi bagian dari tim yang ditugaskan kepada mereka, kecuali mereka melepaskan status mereka sebagai anggota pasukan pemburu iblis. Namun, ketika meninggalkan setelah penunjukan Rowlet, seseorang tidak akan diizinkan untuk berpartisipasi dalam seleksi perburuan iblis nanti. Dalam konteks seleksi pemburu iblis, aturan ini dikenal sebagai otoritas Rowlet. Kecepatan putar berangsur-angsur berkurang, dan 10 nama pada Rowlet juga menjadi lebih berbeda. Master Aula sekunder dari 6 kuil besar menatap Rowlet. Pada saat ini, tidak ada yang berani bermain trik untuk mencoba mengganggu keadilan Rowlet, yang akan segera menimbulkan murka pembangkit tenaga listrik ini di puncak langkah ke-8. Akhirnya, kecepatan Rowlet berkurang cukup untuk memungkinkan seseorang membedakan bola berwarna merah tua, yang perlahan-lahan memantul, tanpa henti menyapu melewati satu nama demi nama. Pada akhirnya, itu berjalan diam. Itu telah berhenti sepenuhnya. Setelah melihat dengan jelas nama itu, Long Hao Shen membuka matanya lebar-lebar. Sedikit terkejut, dia segera menjadi ceria. Ini karena keberuntungannya benar-benar tidak buruk, dia baru saja memilih seorang prajurit yang luar biasa. Pasukan pemburu iblis nomor 1, prajurit, Wang Yuan, melangkah maju. Han Qian mengumumkan nama yang muncul di Rowlet. Pada awalnya, prajurit yang memegang perisai besarnya, duduk di baris kedua, tampak terganggu, tetapi dia segera berjalan maju dengan sangat gembira. Sepertinya keberuntungan saya cukup bagus. Melihat Wang Yuan berjalan maju dengan langkah besar, dan di bawah petunjuk Han Qian, Long Hao Shen naik untuk menyambutnya. Mengulurkan tangannya, dia menatapnya dan menyatakan, "Selamat datang, anggota baru." Wang Yuan menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraannya terlalu terang-terangan dan meletakkan tangannya sendiri di tangannya, menyatakan, "Terakhir kali, kamu beruntung dan menang melawanku. Di masa depan, jika kita memiliki kesempatan, saya berharap dapat bertukar petunjuk denganmu." Long Hao Shen terkekeh dan menjawab, "Baiklah." Wang Yuan meletakkan perisai jiwa ilahi raksasanya di samping Lin Xin, masih menahan wajahnya yang tersenyum agar tidak menunjukkan kesenangannya yang intens. Meskipun dia adalah seorang prajurit, dia tidak terampil dengan pertahanan. Long Hao Shen, di sisi lain, adalah seorang ksatria dengan spesialisasi ganda sebagai ksatria pelindung dan ksatria retribusi, dan selanjutnya, tungku spiritual suci, dan juga juara kompetisi.
Lebih penting lagi, setelah melihat beberapa adegan yang melibatkannya pada hari sebelumnya, Wang Yuanyuan melihatnya dalam cahaya lain. Meskipun dia masih sangat muda, memiliki seorang ksatria sekaliber di timnya sangat bermanfaat, apalagi kehadiran Chaiyer, yang merupakan assassin terbaik dari kompetisi besar ini dan mungkin keberadaan paling kuat yang telah berpartisipasi. Adapun penyihir ini, dia benar-benar diabaikan oleh Wang Yuanyuan. Long Haoshen juga senang karena, dalam sebuah tim, pentingnya prajurit itu adalah yang kedua setelah pendeta. Meskipun Wang Yuanyuan tidak bisa masuk 16 besar, dia juga sudah menembus langkah kelima. Dan setelah melawannya sebelumnya, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kekuatannya. Dia memiliki kesan samar bahwa Wang Yuanyuan, dengan perisai jiwa ilahi raksasanya, adalah prajurit terkuat dari kompetisi ini. Di timnya, meskipun Lin Xin tidak bisa menyerang, keempat anggota berada di langkah kelima sejauh ini. Dan selanjutnya, 3 dari mereka adalah yang terkuat dari kuil mereka sendiri selama kompetisi. Dari balik roulette, Han Qian sekali lagi berkata, sekarang, anggota pendeta akan dipilih. Di roulette, 10 nama muncul sekali lagi. Sama seperti sebelumnya, cincin cahaya berputar dengan kecepatan tinggi, dan mutiara berwarna merah diserahkan, seperti sebelumnya, ke tangan Long Haoshen. Mari kita berharap untuk seorang imam yang luar biasa. Long Haoshen tidak fasih dalam hal pendeta, tetapi dari asumsinya, salah satu dari 10 pendeta besar harus cukup baik, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Pada saat itu, semua pendeta merasa sangat gugup. Di antara mereka, hanya 3 yang laki-laki dan sisanya semua perempuan, semuanya terlihat cukup cantik. Saat ini, bahkan ada beberapa dari mereka yang berpikir sendiri, selama dia tidak menikah, saya masih punya kesempatan. Hanya ada satu pengecualian. Membelai kepalanya yang besar dan botak, Sima Xian tampak acuh tak acuh ke arah teras, apa gunanya merasa gugup. Bagaimana dia bisa mendapatkan keberuntungan yang begitu besar? Juga, semua tim memiliki poin bagus mereka. Jika anggota lain sedikit lebih lemah, mungkin saya akan dipilih sebagai kapten. Roulette itu terhenti. Long Haoshen, yang berdiri di belakang, tampak benar-benar terpana. Suara Han Qian terdengar, pasukan pemburu iblis nomor 1, pendeta, Sima Xian. Melangkah maju. Sima Xian hampir melompat, jari-jarinya di hidungnya. Penampilan setiap orang di sekitarnya jatuh padanya, menatap kepala botak mengkilap itu dan tubuh besar yang tersembunyi di balik gaun pendeta besar dan otot-ototnya yang mengesankan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan pandangan aneh pada adegan ini. Apakah ini seorang pendeta? Sima Xian datang dengan langkah besar dan Long Haoshen tampak benar-benar terpana, tetapi masih membuat tergesa-gesa untuk menghampirinya. Sebenarnya, jauh di lubuk hatinya, yang paling tidak ingin dia inginkan adalah Sima Xian. Di pasukan pemburu iblisnya, sudah tidak ada kekurangan penyerang, jadi yang paling penting adalah seorang pendeta yang bisa menyembuhkan. Namun, semuanya tidak selalu berjalan sesuai keinginan. Begitu saja, mereka melihat pendeta yang kejam itu. Dengan kata lain, timnya tidak akan memiliki penyembuh khusus di dalamnya. Selamat datang, anggota baru. Long Haoshen mengulurkan tangannya ke Sima Xian. Sima Xian meletakkan tangannya yang besar di atas tangannya dan berkata, sambil tertawa lembut, terakhir kali, saya tidak memiliki kesempatan untuk membalas budi kepada Anda. Cukup bagus bahwa kami berakhir di skuad yang sama. Setelah selesai, dia sekali lagi membelai kepalanya yang besar dan botak dan mengangkat tongkatnya yang menakutkan sambil maju dengan langkah besar, menempatkan dirinya di belakang Wang Yuanyuan. Melihatnya, Long Haoshen diam-diam menghibur dirinya sendiri, tidak peduli apa yang kita katakan, dia masih yang terkuat di antara para pendeta. Tepat sekali, tetap saja, pendeta lain apa yang bisa menggunakan kegilaan. Masih ada satu orang terakhir, pemanggil dari kuil spiritual. Pemilihan anggota pemanggil untuk tim ini. Han Qian memandang Sima Xian dengan ekspresi. Roulette itu berputar untuk ketiga kalinya. Melihat bahwa keberuntungannya telah memilih pendeta seperti itu, Long Haoshen dengan sengaja ragu-ragu sejenak sebelum melemparkan manik merah-merah itu ke dalam roulette. Setelah beberapa saat, roulette secara bertahap berhenti berputar, dan ketika manik merah tua itu berhenti, Long Haoshen tidak hanya menjadi kosong,
bahkan 6 Master Aula tambahan yang mengawasi prosesnya, Yang Wenzhao, dan juga Mu Ning menjadi kosong. Untuk seleksi perburuan iblis tahun ini, jika peserta yang paling menonjol harus dipilih, itu bukan Long Hao Shen, juga bukan Yang Wenzhao. Bahkan bukan Cair Tirani, pendeta botak yang aneh, atau Wang Yuan yang memegang perisai seperti kapak perang. Mampu dikenal oleh semua orang, sehingga bahkan orang-orang tingkat tinggi di 6 kuil besar tahu, hanya ada satu orang seperti itu. Hanya muncul di babak penyisihan sekali, dan mengandalkan teknik pemanggilan dari langkah ke-8 yang tidak ingin dihadapi oleh siapapun di kuil spiritual dan mendapatkan tempat pertama di penyisihan kuil spiritual dan baru kemudian menunjukkan keberuntungan penuhnya selama final. Sama sekali tidak dapat diandalkan dan tentu saja tidak memahami teknik gerbang pemanggilan makhluk yang aneh, Summoner Loli, Chen Yinger. Tetapi pada saat ini, mutiara merah yang menyilaukan mata itu mendarat tepat di depan nama itu. Ekspresi Kaisar Jiwa Sansui tiba-tiba berubah menjadi aneh, menatap Long Hao Shen, lalu berbalik untuk melihat Yang Wenzhao, berulang kali menghela nafas dan mendapatkan kembali ketenangannya. Bibir Long Hao Shen bergerak-gerak, jangan bilang bahwa keberuntunganku benar-benar telah habis. Bagaimana bisa dia? Dia masih ingat dengan jelas pertandingan Chen Yinger dengan Wang Yuan di mana dia memanggil seekor domba kecil. Tidak hanya kemampuan pemanggilan wanita muda ini benar-benar acak, dia hanya memiliki energi spiritual yang cukup untuk memanggil gerbang pemanggilan makhluk sekali. Tepat pada saat ini, satu-satunya pikiran di benak Long Hao Shen adalah, Roulette ini benar-benar tidak adil. Wajah Han Qian segera pulih ke normal, lalu mengumumkan dengan suara yang dalam, pasukan pemburu iblis nomor 1, pemanggil, Chen Yinger, melangkah maju. Chen Yinger dengan gembira melompat dan terkikik, wow, ini luar biasa. Aku masih bisa bersama dengan kakak Yuan. Dengan cepat berjalan mendekat, dia hanya melambai pada Long Hao Shen dan bahkan tidak berjabat tangan dengannya, lalu berlari ke sisi Wang Yuan. Mendengar pengumuman Han Qian, wajahnya terlihat kalah, dan melihat Chen Yinger dengan senang hati terikat dengan gembira, dia berbicara tanpa daya, ini tidak seperti aku bahkan ingin berada di pasukan yang sama denganmu. Bocah ini, kamu hanya akan menyeret kami ke medan perang. Chen Yinger tampaknya tidak peduli, dan mengayunkan lengan Wang Yuan, dia berkata, Saudari Yuan, kamu tidak bisa begitu saja memunggungi seseorang seperti itu. Terkadang orang lain juga sangat luar biasa. Di podium, Han Qian menyatakan, pasukan pemburu iblis nomor 1, Kapten dan Ksatria, Long Hao Shen. Assassin, Cair prajurit, Wang Yuan, penyihir, Lin Xin, pendeta, Sima Xian, summoner, Chen Yinger. Pembentukan tim selesai. Mulai saat ini, Long Hao Shen dan 6 orang lainnya telah menjadi satu regu. Kecuali jika seorang anggota meninggal, pasukan ini akan bertahan sampai mereka mengakhiri karir mereka sebagai pasukan pemburu iblis. Setelah pengumuman itu, Han Qian merasa ingin tertawa. Pasukan pemburu iblis ini mungkin yang paling aneh dalam sejarah. Seorang kapten yang bukan ksatria retribusi murni atau ksatria pelindung murni, asasin buta pasangan ini masih bisa diklasifikasikan sebagai masuk akal. Adapun 4 lainnya, mereka sama sekali tidak dapat diandalkan. Ada seorang prajurit yang tidak mahir dengan pertahanan, penyihir yang tidak dapat menyerang, seorang pendeta yang tidak dapat menyembuhkan, dan akhirnya, seorang summoner yang panggilannya sama sekali tidak dapat diprediksi. Tim ini adalah keajaiban di antara keajaiban. Dan, melawan semua harapan, masing-masing keajaiban ini berada di peringkat pertama baik dalam penyisihan atau kompetisi subkelompok. Tidak ada yang akan tahu sebelumnya kilauan seperti apa yang dapat dinyalakan oleh kelompok ini, tetapi tidak peduli apa yang bisa dikatakan, pasukan pemburu iblis ini sepenuhnya selesai. Long Hao Shen turun dari panggung dan berdiri bersama dengan anggota grupnya sendiri. Dia merasa agak tidak nyaman, tetapi dia tidak menyalahkan surga untuk ini sedikit pun. Tidak peduli apa yang bisa dia katakan, setidaknya dia dipertemukan kembali dengan Cair. Adapun kekurangan dalam tim ini, dia akan memikirkan bagaimana cara mengatasinya nanti. Yang Wenzhao, upacara pemilihan untuk anggota tim Anda akan segera dimulai. Mulai sekarang, pasukan tempat kamu berasal akan dikenal sebagai pasukan pemburu iblis nomor 2. Selama ini, Yang Wenzhao menatap Chen Yinger. Melihatnya dibawa pergi oleh Long Hao Shen,
dia tidak bisa menahan perasaan murung. Tapi mendengar kata-kata Han Qian, dia akhirnya sadar kembali. Selama upacara seleksi untuk pasukan pemburu iblis nomor 2-nya, keberuntungannya bisa dianggap jauh lebih baik daripada Long Hao Shen. Setidaknya anggota yang dia pilih masuk akal, dan selanjutnya, selama pik terakhir, dia memilih summoner yang masuk 8 besar, nomor 1 sejati di antara summoner serta satu-satunya yang telah mencapai langkah kelima, Liao Yu. Hasil ini sedikit meningkatkan suasana hati Yang Wenzhao. Huang Yi dan Liao Yu dapat dianggap sebagai orang yang kuat, keduanya berada di peringkat di antara yang terbaik dari kuil masing-masing. Adapun pasukan pemburu iblis Muning nomor 3, sepertinya keberuntungannya telah benar-benar mengering, di antara 4 anggota lain yang dia pilih, hanya summoner yang berada di 16 besar. Itu adalah orang yang disebut Fang Zhu, pemanggil yang sebelumnya memanggil beruang raksasa melawan Caier, tetapi hanya pada langkah keempat. Karena 3 pasukan pemburu iblis pertama benar-benar terbentuk, sekarang saatnya bagi pesaing yang tersisa untuk ditugaskan ke tim masing-masing. Tapi yang paling mengejutkan semua penonton adalah tim pemburu iblis nomor 4. Menurut urutannya, anggota pertama yang dipilih untuk pasukan pemburu iblis nomor 4 adalah Ksatria, dan yang ditunjuk untuk peran ini adalah tepatnya Li Xin, dan keberuntungannya hanya dapat digambarkan sebagai sesuatu yang benar-benar mencengangkan. Prajurit yang dipilih adalah orang yang masuk 8 besar, prajurit dari langkah kelima yang dikalahkan oleh Muning. Di seluruh kuil prajurit, kekuatannya bisa dikatakan sebagai yang kedua setelah Wang Yuan. Adapun asasinnya, itu adalah orang terakhir yang masuk 16 besar. Untuk posisi penyihir, yang dipilih adalah penyihir atribut spasial yang jarang terlihat, memiliki kekuatan di puncak langkah kelima. Pendeta yang dia pilih adalah satu-satunya uskup dari langkah kelima di antara semua pesaing. Adapun yang terakhir, summoner yang dipilih adalah pemanggil botani Bai Xiaomo, yang telah memberi Yang Wenzhao sedikit masalah, yang, pada akhirnya, telah mengalahkannya, menggunakan api sinar matahari. Meskipun semua orang di tim Li Xin bukanlah yang terkuat dari kuil masing-masing, mereka adalah salah satu pilihan yang paling layak. Ini adalah kasus khususnya untuk pendeta dan summoner. Pendeta yang tangguh ini dapat memastikan bahwa tim dapat mempertahankan kekuatan bertarungnya, dan untuk Bai Xiaomo, ahli pemanggil botani dalam kontrol, dia sempurna untuk melengkapi kurangnya kemampuan pertahanan yang timbul dari spesialisasi Li Xin sebagai ksatria retribusi. Peran kapten untuk pasukan pemburu iblis nomor 4 jatuh ke satu-satunya pembangkit tenaga listrik dari langkah kelima di dalamnya, pendeta dari regu. Rolet itu berputar tanpa henti, mengatur satu demi satu pasukan pemburu iblis. Upacara pembentukan regu berlangsung sepanjang pagi sebelum akhirnya selesai. Akhirnya, pasukan pemburu iblis dari nomor 1 hingga nomor 10 dibentuk. Melihat anggota pasukan pemburu iblis yang diatur dalam 10 baris, Han Qian menyatakan, mulai hari ini dan seterusnya, kalian masing-masing telah secara resmi diberi posisi di pasukan pemburu iblis. Dengan demikian, kalian akan menjadi kawan terdekat, kawan-kawan yang bisa mempercayakan punggung mereka satu sama lain. Dalam sejarah pasukan pemburu iblis, regu yang tak terhitung jumlahnya muncul, berdiri di puncak benua. Kami berharap kalian menjadi skuad seperti itu. Kalian harus ingat bahwa kalian tidak boleh mengeluh tentang rekan satu tim kalian. Hari ini, mungkin peringkat terakhirmu tidak terlalu tinggi, tetapi dalam waktu singkat, mungkin kamu akan menjadi yang paling kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, kalian akan memiliki 3 hari istirahat. Juga, dalam 3 hari ini, Kapten Regu akan membawa anggota mereka ke menara misi untuk mendaftarkan pasukan pemburu iblis mereka, untuk mendapatkan nomor seri pasukan pemburu iblis kalian. 3 hari kemudian, para pesaing yang masuk 16 besar akan pergi ke gudang harta karun aliansi untuk memilih keterampilan rahasia mereka. Mereka yang berada di peringkat ke-9 hingga ke-16 akan dapat memilih satu keterampilan rahasia dan mereka yang dari pertama hingga ke-8 akan dapat memilih 2 dari mereka. Dan 3 pesaing teratas, dengan pengecualian Long Hao Shen, akan dapat memilih tungku spiritual sebagai hadiah dari kuil. Sekarang, bubar. Begitu kata, bubar, diucapkan, semua pesaing merasa seolah-olah mereka terbebas dari beban yang besar. Akhirnya berakhir, mulai dari penyisihan hingga final, dengan kompetisi subkelompok di tengah, sebulan penuh telah berlalu.
Semakin kuat pesaingnya, semakin banyak pengalaman yang mereka dapatkan dari kompetisi. Sekarang setelah kompetisi selesai, 60 pesaing ini akhirnya menjadi bagian dari pasukan pemburu iblis. Akhirnya, mereka bisa mengambil nafas. Adapun apa yang akan terjadi setelah langkah ini, mereka tidak tahu, tetapi untuk saat ini, tidak perlu memikirkannya, lebih baik mengesampingkan masalah ini untuk bersantai sejenak dengan istirahat beberapa hari. Kapten, takdirlah yang menyatukan kita kembali untuk membentuk pasukan, jadi hari ini, saya akan bertindak sebagai tuan rumah dan mentraktir semua orang makan enak. Lin Xin menyatakan sangat gembira. Long Hao Shen terkekeh, dan menjawab, semuanya, jangan panggil aku kapten, tapi langsung gunakan namaku. Apakah semua orang baik-baik saja dengan itu? Sima Xian melirik Lin Xin, saya tidak keberatan, tetapi saya harus memberitahu Anda, saya makannya banyak. Lin Xin tertawa pelan, menjawab, saya pasti akan membiarkan kamu memakan isinya. Wang Yuan berkata sambil tersenyum lebar, saya juga tidak keberatan, karena orang lain mengundang, mari kita nikmati makan secara gratis. Chen Yinger tertawa bahagia dan berkata, oke. Chaiyer secara alami tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya mengangguk ringan saat berada di bawah cengkeraman lembut tangan Long Hao Shen. Namun, dari fakta bahwa semua orang melihat tampilan kekuatan sebelumnya di atas panggung, tidak ada yang berani meremehkannya. Long Hao Shen masih muda, jadi terlepas dari kenyataan bahwa ia muncul sebagai juara terakhir, ia masih kekurangan persuasif. Namun, dengan tambahan Chaiyer, sama sekali tidak ada yang berani menolak untuk menerimanya sebagai kapten dalam generasi muda ini. Itu tidak terbatas hanya pada pasukan pemburu iblis ini, semua anggota regu lain harus lebih akrab satu sama lain, dan hampir semua memilih untuk makan bersama untuk tujuan ini. Lin Xin memimpin semua orang keluar dari kuil ksatria, berbelok ke kanan tidak jauh dari pintu keluar, dan setelah menempuh jarak kurang dari 100 meter di jalan kecil, memimpin semua orang untuk memasuki sebuah restoran besar dengan 5 lantai. Restoran ini adalah pemandangan yang mempesona, 8 gadis muda jangkung berpakaian dingin berdiri di pintu masuk, menyambut pelanggan. Melihat mereka, mata Sima Xian langsung menatap mereka. Jelas, ini bukan pertama kalinya Lin Xin pergi ke tempat ini. Dipimpin di dalam restoran oleh salah satu gadis, mereka tiba di sebuah kamar pribadi besar dengan beberapa pelayan menunggu instruksi mereka. Duduk mengelilingi meja melingkar, mereka berenam, kecuali Chaiyer, saling memandang dengan penuh perhatian. Meskipun mereka telah bertemu satu sama lain beberapa kali sebelumnya, mereka tidak akrab satu sama lain saat ini. Lin Xin berdiri, tersenyum, mari kita lakukan seperti ini, karena kita akan menjadi sebuah tim, setiap orang harus memperkenalkan diri dengan beberapa kata, bagaimana? Poin utamanya adalah memperkenalkan kemampuan masing-masing, agar lebih efektif di masa depan saat bertindak bersama. Saya akan masuk dulu, saya Lin Xin, 19 tahun ini, tinggi saya 1,81 meter, berat saya 69 kg, dan Petik 2. Bicarakan beberapa fakta yang lebih praktis, bukan? Chen Yinger berkata dengan tatapan dingin, apakah kamu mencari pasangan untuk dinikahi atau apa? Lin Xin tidak marah, hanya menjawab, oke, kalau begitu mari kita bicara tentang fakta praktis. Saya adalah pemimpin sihir dari langkah kelima, peringkat kedua. Saya seorang ahli dalam sihir kontrol dan sihir pertahanan, selain menjadi seorang alkemis yang mampu membuat berbagai jenis pil. Tanpa syarat, saya dapat menggunakan pil yang saya buat secara pribadi untuk membantu Anda yang belum menembus langkah kelima untuk melakukannya dalam waktu 3 bulan. Dari 6, hanya 2 yang belum menembus langkah kelima, pendeta yang kejam Sima Xian dan summoner Loli yang tidak dapat diandalkan Chen Yinger. Mendengarnya, keduanya segera menatapnya, membuka mata lebar-lebar. Wang Yuan juga mengungkapkan ekspresi khawatir. Mereka jelas tentang betapa mahalnya pil itu, terutama yang dapat digunakan untuk membantu budidaya. Secara alami, mereka tidak menyangka orang ini, yang muncul seperti penyihir yang tidak berguna yang bahkan tidak dapat menggunakan sihir penyerangan, juga benar-benar menjadi seorang alkemis meskipun memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Dari kelihatannya, dia masih bisa berguna bagi tim. Long Hao Shen berkata, saya bisa bersaksi atas kata-kata saudara Lin. Dia memberi saya beberapa pil sebelumnya,
yang saya andalkan untuk menembus langkah kelima di tengah kompetisi. Saya memberi mereka nama, pil pengumpul spiritual. Lin Xin berkata dengan segala kejujuran, saya tidak bisa menggunakan sihir penyerangan, tapi saya pasti akan sangat berguna bagi pasukan pemburu iblis kita. Selama pertempuran, saya bisa menjaga pertahanan sambil memasok semua jenis pil kepada semua orang. Sebagai seorang penyihir yang tidak bisa menyerang, dia sangat khawatir tidak diterima oleh rekan satu timnya. Dalam hal ini, bahkan jika dia menjadi anggota pasukan pemburu iblis, dia masih tidak akan dapat benar-benar berintegrasi. Sima Xian tertawa keras dan berkata, tidak heran kalian terus berteriak bahwa Big Bro memiliki narkoba. Selama pertandingan kami, ternyata Anda benar-benar membuatnya sendiri. Saya hanya berharap itu bukan obat palsu. Lin Xin dengan sedih berbicara kembali kepadanya, kamu masih jauh lebih tidak bisa diandalkan daripada aku. Saya tidak dapat menyerang, tetapi bagaimana denganmu? Bahkan sebagai seorang pendeta, tidak dapat menyembuhkan. Saya khawatir itu akan menjadi masalah besar bagi masa depan skuad kami. Saya harus menyiapkan lebih banyak pil untuk menebusnya. Sima Xian balas tersenyum, baiklah, kakak laki-laki ini tidak akan berbicara kembali kepada saudara laki-lakinya yang kedua. Kecuali Kapten dan Lady Chayer, siapa di pasukan ini yang bisa diandalkan? Wang Yuan mengerutkan alisnya, kamu baru saja mengatakan tidak bisa diandalkan. Tapi wanita ini adalah prajurit yang tangguh. Sima Xian mendengus dan berkata, saya mendengar sebelumnya bahwa Anda secara resmi adalah seorang prajurit perisai, tetapi orang yang tidak dapat bertahan sama sekali. Apa yang dapat diandalkan dalam hal ini? Adapun Yinger yang hebat ini, dia bahkan lebih terkenal. Dia summoner yang paling tidak bisa diandalkan dalam sejarah, bukan? Chen Yinger, yang sedang bermain dengan jari-jarinya, berkata tanpa banyak berpikir, tidak dapat diandalkan sekarang tidak selalu menyiratkan tidak dapat diandalkan selamanya. Bagaimanapun, membantai musuh adalah pekerjaan untuk laki-laki. Aku hanya akan bersorak untukmu, Qi. Aku hanya akan bersorak untukmu, Qi.